Ya, pendengar RRI Pula, sekali lagi selamat pagi untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda untuk hari ini, hari Senin 5 Mei 2025. Dan senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa dengan Anda dalam SBT Bersuara atau Dialog Interaktif. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan kesiapan keberangkatan jamaah calon haji kita di tahun 2025. Dan pagi ini di studio sudah hadir bersama kami ada Kepala Seksi Haji dan Umroh. Kita kenal Ustadz Ismail Rumbokas. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Ustadz pagi ini? Alhamdulillah sehat. Harus tetap sehat karena sepertinya minggu-minggu ini mungkin ada ekstra kerja untuk persiapan keberangkatan jamaah haji ya Ustadz. Iya. Baik Ustadz, sampai kita langsung saja Ustadz mungkin pagi ini. Iya, siap. Sampai per hari ini mungkin dari panitia atau dari Pemda sendiri punya persiapan apa untuk keberangkatan jamaah calon haji ini? Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian kondisi jamaah haji kita seperti apa, dalam kondisi siap berangkat, atau mungkin masih ada kendala-kendala Ustadz? Iya, baik ya. Pertama sekali perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan persiapan keberangkatan jamaah haji Kabupaten Seram bagian timur sampai pada hari ini, sejak terbentuknya panitia sampai dengan hari ini, tentunya ada beberapa tahapan-tahapan kegiatan kepanitiaan yang telah ketong laksanakan. Mulai dari kita pertama sekali, sebagaimana ketong semua ketahui, ada informasi melalui media maupun melalui bahwa terkait dengan survei atau monitoring kita ke provinsi, bahwa memang benar bahwa kami panitia pernah melaksanakan monitoring ke provinsi untuk mengadakan pendekatan-pendekatan terkait dengan transportasi. Ini benar karena memang pada saat kita hasil panitia, keputusan panitia terkait dengan penetapan transportasi untuk keberangkatan jamaah haji ini, memang masih ada dua pilihan waktu itu. Sehingga saya juga lebih mempertimbangkan efek kenyamanannya terhadap jamaah haji kita. Maka pilihan saya adalah alangkah bagusnya kita mengadakan konsultasi terkait dengan transportasi laut. Namun alhamdulillah memang saat itu kami sudah melaksanakan koordinasi dengan pihak perhubungan Provinsi Maluku. Kapal alhamdulillah kita sudah bisa menyesuaikan. Namun saat ini kita bisa melihat bahwa tentunya kami memilih kapal itu karena alasan yang sangat penting adalah transportasi dari Bulak ke bandara ini karena ada kondisi terjadi beberapa kendala sana, termasuk jembatan yang putus dan masalah bandara di sana juga belum ada persiapan sampai selama ini kan bandara sudah lama tidak dipakai. Namun alhamdulillah terakhir kami melaksanakan survei ke bandara, alhamdulillah jembatan sudah insyaallah bisa layak kita pakai. Dan sampai di bandara juga kemarin kami melaksanakan survei, alhamdulillah kami diterima dan diterima oleh pihak bandara. Alhamdulillah kami melaksanakan koordinasi dengan mereka dan insyaallah siap untuk fix untuk kami kita diberangkatkan dengan pesawat. Memang sempat kaget juga Ustadz, karena baru kali ini informasinya jamaah haji berangkat menggunakan kapal. Tapi ini bukan maunya panitia, tapi kondisi alam yang memang mengharuskan pilihan-pilihan lain. Nah, tapi terakhir hasil koordinasi Ustadz dan kawan-kawan panitia fix berangkat menggunakan
maskapai. Maskapai. Jadi begini, alasan kami sebenarnya tidak semua, termasuk ya saya pribadi pun tidak inginkan. Saya juga ingin naik pesawat, Pak. Saya juga ingin naik pesawat, bahkan semua orang ingin naik pesawat. Cuma karena berhubung karena kondisi jembatan, akhirnya kami mengambil langkah untuk antisipasi itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada keputusan fix bahwa jemaah kita akan diberangkatkan dengan pesawat Trigana Air dan insya Allah diberangkatkan dari Bulah itu tanggal 17 pagi dan insya Allah diberangkatkan ke bandara itu sekaligus Ambon tanggal 17 pula, dan tanggal 18 itu jemaah kita sudah masuk asrama haji, dan tanggal 19 akan diberangkatkan di Makassar sampai masuk Jeddah. Baik, Ustadz, kalau boleh tahu informasi yang pastinya jumlah jamaah calon haji kita yang berangkat ini berapa orang, Ustadz? Dan lansia berapa orang? Kita ingin tahu datanya, Ustadz. Ya, untuk jamaah haji asal Kabupaten Seram bagian timur ini untuk secara reguler itu sebanyak 94 orang. 94 orang. Ya, namun ada tambahan dari lansia dan ada beberapa tambahan lagi. Hampir jumlah semua 102 orang ditambah 1 PHD, petugas haji daerah untuk Kabupaten Seram bagian timur itu. Tambah 1 jadi sehingga jumlah secara keseluruhan itu 103. Pendamping ini langsung sampai di Mekah, Ustaz? Iya. Pendamping ini dia punya tugas yang mendampingi jamaah dari daerah sampai di Mekah. Ya, nah, Ustaz, jelang tanggal 17 keberangkatan ini tentunya kan ada orang bilang cek kesehatan, pemantauan jamaah haji, mungkin ada riwayat sakit. Sejauh ini koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk memantau kondisi kesehatan gimana, Ustaz? Ya. Jadi untuk sampai ke tingkat keberangkatan nanti, alhamdulillah sing ada lagi untuk dari pihak kesehatan atau medis untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan lagi, karena pemeriksaan kesehatan ini sudah dilaksanakan dari awal-awal sebelum itu. Namun ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa sampai pada hari ini ada laporan dari jemaah haji sendiri bahwa salah satu daripada jemaah haji itu kemungkinan besar tidak bisa diberangkatkan karena memang sakit keras, keras, sehingga insya Allah dalam waktu yang dekat kita membangun koordinasi dengan pihak keluarganya. Lalu kemudian kalaupun memang itu keluarga menyetujui untuk melaksanakan peralihan kepada ahli warisnya, insya Allah kita usahakan. Baik. Iya, dan yang pasti dari sisi kesehatan semuanya sudah siap. Lalu Ustadz, biasanya kan mau ada keberangkatan begitu, ada persiapan mungkin dari pelepasan dari Pemda, dari ini sejauh ini koordinasi dengan Pemda seperti apa, Ustadz? Iya. Biasanya setiap kali kegiatan keberangkatan jemaah haji untuk Kabupaten Seram bagian timur itu dari tahun ke tahun itu ada kegiatan pelepasan dan diawali dengan kegiatan manasik kabupaten. Namun sampai saat ini untuk kegiatan manasik kabupaten, saya secara pribadi sebagai kepala seksi haji dan umrah dan sekaligus sebagai sekretaris panitia, saya melakukan koordinasi dengan panitia, namun tidak diadakan manasik kabupaten. Cuman ada kegiatan pelepasan yang insya Allah kita rencanakan di tanggal 16 dan tempat pelaksanaannya di Pendopo. Di Pendopo. Baik. Oke, Ustadz, selanjutnya mungkin ada nggak informasi atau ke panitia rute keberangkatan jamaah haji kita? Jadi mungkin sampai di Ambon ada nginap berapa hari atau langsung take off ke embarkasi Makassar kemudian lanjut ke Mekah? Iya. Untuk sementara jadwal keberangkatan dari khususnya jamaah kita dari SBT ini
dari SBT itu diberangkatkan dari tanggal 17. Iya, oke. Insya Allah sampai di Ambon itu menginap 1 malam ya. Tentunya 1 malam di hotel yang insya Allah hotel yang kami siapkan itu adalah hotel Santika. bukan Pak Santika, Grand Avira ya, di Batu Merah itu. Oh iya, oke. Ya itu insya Allah kita sampaikan yang kita persiapkan. Semua satu hotel. Semua satu hotel. Okay. Satu hotel rencanakan. Memang awalnya itu 2 malam. Iya. Cuman ke belakangan ini ada keputusan panitia diundurkan 1 malam. Oke. Lalu kemudian paginya itu jam 8 itu sudah masuk asrama Haji Waihero di tanggal 18 dan insya Allah di tanggal 19 8 pagi itu pun akan jemaah diberangkatkan ke Makkah Jeddah. Lalu yang perlu Pak saya sampaikan lagi kepada ini tadi ada pertanyaan terkait dengan jumlah jemaah haji kita, terus yang masuk kategori lansia, terus kategori list itu jemaah haji kita itu sebanyak 102 ditambah 1 PHD itu 103. Lalu kemudian jumlah jemaah haji untuk lansia itu sebanyak 30 orang. Dan masuk kategori risti itu 20 orang. Nah, risti yang sangat berat itu ada 4 orang yang menggunakan kursi roda untuk kita dari SBT. Nah, sehingga untuk klasifikasi perempuan dan laki-laki, mohon maaf beta. Boleh disampaikan Ustaz? Beta belum mendatangkan itu karena beta ini. Siap. Insya Allah nanti. Baik, tentunya dari sini kita sudah bisa memberikan kesimpulan bahwa tentunya panitia Pemda juga telah siap secara matang begitu untuk keberangkatan jamaah calon haji kita. Ustadz, tentunya kita semua tidak tahu 1-2 hari ke depan seperti apa, mungkin saja ada perubahan apapun itu. Mungkin ada nggak misalnya ada himbauan-himbauan dari panitia, dari Pemda terkait dengan jamaah calon haji kita. Biasanya menjelang keberangkatan ini banyak sekali ada kegiatan-kegiatan tambahan. Misalnya ada kegiatan-kegiatan walimatus safar. Ini juga kan membutuhkan fisik, tenaga. Apa himbauan-himbauan itu kepada para calon jamaah haji kita ini, Ustaz? Baik perlu saya himbaukan kepada seluruh teman-teman teristimewa, teman-teman panitia dan selaku sekretaris panitia, saya himbaukan kepada kita semua bahwa pelaksanaan ibadah keberangkatan ibadah haji ini bagi jamaah kita itu adalah tujuan utamanya tak lain dan tak bukan adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah kita. Oleh karena itu kepada teman-teman panitia saya himbaukan kepada kita semua bahwa marilah katong semua melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai panitiaan itu dengan sebaik-baiknya dan kemudian marilah kita memberikan kepercayaan kepada diantara kita semua. Kita laksanakan kerja sama tim kita itu kerjasama yang baik sehingga dalam berbagai kegiatan kepanitiaan itu dia berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa kekurangan apapun. Dan kemudian selaku kepala seksi haji dan umrah saya sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa memang itu kebiasaan kita sebagai adat dan budaya yang sudah mengakar kepada kita bahwa sebelum keberangkatan itu ada berbagai macam hal ritual yang dilaksanakan. Semuanya tidak ada larangan bagi kita semua, cuma ada beberapa hal yang saya sampaikan bahwa berdasarkan jadwal keberangkatan itu karena sangat dekat sekarang, sehingga ada kegiatan-kegiatan ritual yang sifatnya menguras tenaga dan pikiran bagi para jemaah itu. Saya mohon kepada jemaah semua agar teristimewa kesehatan itu dijaga dengan baik supaya jangan sampai waktu keberangkatan itu ada halangan dan tantangan yang kita hadapi kembali. Dan kepada jemaah sekalian juga saya harapkan bahwa untuk
penyampaian atau pengembalian tas Sahara yang pernah katong bagikan kepada kita semua itu, alangkah bagusnya di tanggal 10 insya Allah tas-tas Sahara itu, koper Sahara itu sudah bisa dikumpulkan dan akan diberangkatkan lebih duluan daripada jemaah. Iya, oke. Terakhir Ustadz, saya ingin tahu untuk jelang tanggal 17 ini apakah ada lagi pertemuan dengan jamaah calon haji atau sudah tidak ada, Ustadz? Iya, kalau berdasarkan juknis dan jadwal yang secara internal oleh kami dari Seksi Haji dan Kementerian Agama secara umum, itu tidak ada lagi untuk pertemuan-pertemuan tambahan lagi. Cuman kalaupun memang ada pertemuan itu kemungkinan besar akan disampaikan kepada mereka di saat acara pelepasan nanti di pendopo. Baik, saya kira mungkin singkat padat jelas Ustaz. Ya, kita doakan juga teman-teman panitia tetap sehat, tentunya untuk mengurus orang tua kita yang tahun ini diberangkatkan ke tanah suci. Demikian Ustaz pagi ini perjumpaan kita dan pendengar, perjumpaan kami dengan Kepala Seksi Haji dan Umrah dan juga merupakan Sekretaris Panitia. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.